Kita akan masuk insya Allah di 144 memohon kepada Allah agar menjadikan akhlaknya baik. Sebenarnya masalah akhlak ini sudah sering kita bahas ya. Dari awal bahasan kita atau beberapa pasal sebelumnya. Dia adalah termasuk amal yang paling ditekankan dalam Islam dan paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Juga Nabi SAW diutus oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan Islam datang mendukung semua itu. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, dermawan dan seterusnya. Begitu juga dengan Islam datang melarang semua akhlak yang buruk. Ya, seperti misalnya bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Maka salah satu cara yang terbaik untuk supaya kita bisa mudah menjadi orang yang mendapatkan apapun yang kita inginkan dari yang baik, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian kita ikhtiar. Banyak orang langsung action ikhtiar tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Makanya kita sebelum makan disuruh berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum keluar rumah, sebelum beraktivitas. Kalau selesai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum ke dokter, sebelum bekerja, sebelum mau melamar, sebelum apa saja memulai usaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking cintanya dengan berdoa dan memohon kepada Allah ini, beliau tidak ketemu dengan orang-orang kecuali beliau menyampaikan kalau mari kita berdoa kepada Allah. Di momen-momen di mana mereka bertemu, disebutkan dalam sebuah kisah, beliau biasanya setiap habis Isya itu keliling Madinah mencari kira-kira siapa yang butuh bantuan atau mungkin ya, dia menemukan ada orang yang melakukan perbuatan mungkar lalu dia berhentikan perbuatan mungkar itu, sampai akhirnya setelah keliling Madinah dia masuk ke dalam masjid, ternyata masih ada beberapa orang sahabat Nabi ya, pada saat itu di zaman kerajaannya Umar bin Khattab ada beberapa sahabat Nabi yang lagi duduk. Maka Umar bertanya, lagi buat apa kalian di sini? Kalau yang bermanfaat Umar dukung, tapi kalau yang buang-buang waktu maka Umar marah. Sambil mengatakan kepada mereka, apakah kalian membuang-buang waktu kalian sehingga sholat malam dan subuh kalian terlewatkan? Maka berkatalah mereka, kami sedang duduk melanjutkan zikir kami. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu mari kita berdoa. Lalu Umar pun mengajak mereka untuk duduk dan masing-masing dari sahabat ini berdoa kepada Allah untuk mereka semua. Mulai dari yang satu berdoa sampai akhirnya tiba Umar, giliran Umar, dan Umar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sambil menangis setelah berdoa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekarang sudah selesai, kita bubarlah istirahat. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Umar memaksimalkan berdoa itu. Beliau juga pernah mengajak orang di sekitarnya, dari para pengawal, dari para menteri lah kalau kita zaman sekarang, itu berkata, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, pasti Allah kabulkan. Kira-kira apa yang kalian akan minta? Mulai dari Anda, ditunjuklah orang di sebelahnya. Yang satu mengatakan saya berharap menjadi orang kaya raya, kemudian saya sedekahkan harta saya. Semua niatnya baik ini, karena para sahabat Nabi. Yang satu mengatakan saya berharap bisa saya gunakan untuk jihad di jalan Allah. Yang satu mau membangun fasilitas ibadah, yang satu membantu orang tua dan seterusnya. Sampai akhirnya setelah selesai semua mereka bertanya, wahai Amir Mu'minin, kalau anda sendiri apa? Kata Umar, kalau saya pasti punya satu doa yang ijabah, mustajab, maka saya berharap berdoa agar Allah mengaruniai kaum muslimin, pemimpin yang adil, yang baik, yang taat kepada Allah, supaya bisa menyebarkan kemakmuran. Di musim hujan seperti ini juga, termasuk waktu mustajab doa, jangan berkeluh kesah. Justru kesempatan sekarang berdoa kepada Allah SWT. Orang banyak melakukan hal-hal yang keliru pada saat hujan turun. Kekeliruan di sini tentunya bukan sampai pada perbuatan haram ya. Kecuali kalau mereka mencaci maki, maka itu sudah sampai pada perbuatan yang haram. Karena kita tidak boleh mencaci maki ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Air hujan juga datangnya dengan ada campuran dengan angin gitu kan. Maka Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, la tasubud dahar fa inni ad-dahar. Jangan kalian mencaci maki waktu, prosesinya, udara dan seterusnya lah yang berhubungan dengan masalah itu. Karena aku adalah penciptanya, kata Allah. Tetapi beberapa hal yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin,
Itu yang pertama adalah pada saat hujan turun, mereka membaca doa. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah ini sebagai curahan hujan yang bermanfaat. Kalau semua kita berdoa, insya Allah tidak terjadi banjir. Akan terjadi hal-hal yang baik. Ada juga doa yang lain, yang pernah pada saat di Madinah turun hujan lebat. Jadi Nabi SAW lagi khutbah. Kemudian ada satu orang datang, lalu dia seperti orang yang tergesa-gesa, punya hajat. Tapi ini khutbah Jumat. Biasanya khutbah Jumat kita tahu tidak akan dipotong oleh orang yang datang gitu kan. Tapi orang ini karena punya hajat mendesak, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, teriak-teriak depan masjid. Untuk masuk. Maka Nabi SAW berhentiin khutbahnya. Orang juga matanya semua nyorot ke orang ini. Siapa orang ini? Orang khutbah Jumat diberhentiin. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya tanah-tanah kami kering, tumbuhan-tumbuhan kami mati, hewan-hewan kami mati, gersang karena lagi terjadi musim paceklik, panas, kemarau. Maka mumpung anda di atas mimbar, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini, waktu itu aku mengangkat kepalaku ke langit dan aku temukan langit seperti kaca, nggak ada awan. Jadi langsung antara kita sama birunya langit gitu kan. Biasanya kalau seperti ini tidak hujan. Kalau mau hujan pasti awan akan ada karena air turun dari awan gitu kan. Lalu Nabi SAW berdoa 2 kali mengucapkan Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah turunkanlah hujan buat kami, turunkanlah hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah belum Nabi SAW menyelesaikan khutbahnya kecuali sudah gelap suatu Madinah dan turun hujan. Dan kami tidak menyaksikan matahari selama sepekan. Hujan terus. Jumat yang selanjutnya, rupanya orang yang sama minggu lalu datang, Jumat yang lalu. Lalu mengatakan lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, binasa binatang-binatang kami, pohon-pohon kami, karena banjir. Hujan tidak berhenti-berhenti. Mohon kepada Allah SWT agar diberhentikan hujan ini. Nah di sini Nabi ajarkan sebuah doa. Kalau tadi awal turun hujan kayak kita sekarang misalnya, kita baca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah sesungguhnya ini semoga menjadi curahan hujan yang bermanfaat. Tapi pada saat sudah turun dan dikhawatirkan mendatangkan bahaya, maka Nabi baca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah jadikanlah ini ya, baik buat kami dan bukan berbahaya buat kami. Allahumma alal akami wal dhirabi wa manabi'is syajar. Ya Allah jadikanlah air-air ini terserap oleh ya, dahan-dahan, lereng-lereng gunung, pohon-pohonnya. Maka pada saat itu pun kata Anas bin Malik kami menyaksikan Nabi SAW menunjuki awan-awan tersebut. Setiap yang ditunjuk oleh Nabi bubar, artinya berhenti hujannya sebagai mujizat gitu kan. Tapi Nabi SAW baca ini, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal dhirabi wa manabi'is syajar. Jadi ini juga termasuk doa agar tidak terjadi bencana-bencana yang tidak diharapkan dari hujan tersebut. Jadi pertama berdoa. Yang kedua termasuk sunnah Nabi SAW yang mungkin orang tidak kerjakan itu adalah membasahi diri sedikit dengan air hujan itu. Ya. Jadi kayak kita mandi hujan itu sebenarnya bagian dari sunnah Nabi. Karena pernah terjadi waktu turun hujan Nabi SAW marah keluar kena hujan. Dan beliau membuka imamahnya dan membasahi sedikit bagian badannya. Dibiarkan air kena. Tentu tidak basah kuyup tapi diambil sedikit. Ya. Keberkahan dari air hujan itu. Para sahabat berkata, ya Rasulullah kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW sesungguhnya air hujan ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Bisa banyak maknanya kalimat ini ya. Bisa maknanya adalah baru saja Allah filterkan air ini. Karena air yang kita pakai ini kan bukan air baru. Inilah air yang dari dulu turun-temurun manusia pakai. Ya. Yang sudah dipakai mencuci, yang sudah dipakai mandi, dipakai segala macam. Ini kan dengan hikmah Allah SWT kalau pada saat lagi kemarau menguaplah air-air tersebut. Ya, tertampung di awan kemudian dengan hikmah Allah SWT musim hujan juga dia turun gitu kan. Dan dia sudah terfilter dengan sendirinya. Jadi air yang suci lagi kembali. Itu yang kedua. Nabi SAW melakukan itu. Yang ketiga, yang Nabi SAW melakukan kalau masih mendung dan gelap sekali, maka Nabi SAW gelisah kata Aisyah.
Beliau mondar-mandir, masuk, keluar, duduk, berdiri. Lalu beliau mulai tenang kalau hujan sudah tercurahkan. Selama belum tercurahkan masih awan gelap, beliau gelisah. Lalu beliau itu ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah Anda gelisah? Kata Nabi SAW, aku khawatir jangan sampai ini seperti yang ditimpa oleh kaum atau kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Jadi waktu mereka mau dihancurkan, mereka lihat dari jauh, awan gelap, mereka berpikir akan turun hujan. Sehingga tumbuhan-tumbuhan mereka subur, ternyata yang turun adalah azab. Siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari awan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat yang Nabi SAW juga lakukan, ya, di saat hujan turun itu, menyuruh para sahabat untuk berdoa. Jadi tadi yang pertama, berdoa kita sendiri. Tapi juga memotivasi para sahabat untuk berdoa. Ya, sambil mengatakan 3 doa atau 3 waktu di mana tidak ditolak doa itu. Musafir, kemudian pada saat perang lagi berkecamuk, dan yang ketiga adalah pada saat turunnya hujan. Jadi kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di pasal 144 ini, memohon kepada Allah agar menjadikan akhlaknya baik. Jadi berdoa. Hadisnya nomor 307. Imam Bukhari berkata, rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah al-Fazari mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa yang artinya Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu as-sihha, kesehatan, wal iffa, kesucian diri, wal amanah, dan menjaga amanah, wa husnal khuluq, dan akhlak yang baik, war ridha bil qadar, dan keridhaan pada takdir. 5 hal yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran kepada seseorang agar memohon kepada Rabbnya berbagai nikmat dan sifat yang telah disebutkan dalam doa Nabi alaihissalatu wassalam di atas. Yang kedua, anjuran agar tunduk dan bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu kurang lebih gambaran kandungan hadis yang ditulis itu di sini. Kita akan masuk lebih dalam membahas hadis ini dengan izin Allah SWT. Semoga kita bisa mengeluarkan manfaat-manfaatnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang masyhur. Ayahnya Amr bin As adalah juga sahabat Nabi yang masyhur. Ya. Dan Abdullah ini termasuk dari 4 orang yang dikenal dengan Abadilah. 4 orang yang bernama Abdullah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn As. Dan Abdullah bin Amr ibn As ini termasuk sahabat yang sangat giat dalam menuntut ilmu. Radhiyallahu anhu, karena beliau menulis, bukan cuma sekedar mendengar, tapi beliau sibuk menulis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata yang lain, ini kuat sekali hafalannya beliau. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis dari beliau mengalahkan hadis yang aku hafal, kecuali Abdullah bin Amr, karena dia menulis sementara aku tidak menulis. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, tulislah ilmu itu, karena sesungguhnya ada mizat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, ya, sesuatu yang ditulis dengan benar tidak akan keluar kecuali kebenaran pula darinya. Jadi menulis itu penting sekali teman-teman, walaupun hanya poin-poin besarnya di handphone segala macam gitu ya. Kalau di kertas nggak bisa. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya kami tidak akan menghafal ilmu. Ini ulama-ulama besar tabi'in dulu. Kami tidak bisa menghafal ilmu kecuali karena tulisan. Dan Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya ilmu itu al-ilmu said, buruan.
Ilmu itu buruan, seperti kalau kita lagi berburu hewan gitu. Kemudian dikatakan wal kitabatu kait, dan menulisnya adalah tali kekangannya. Gitu. Jadi kita kalau berburu, kalau sudah ditangkap misalnya rusa, nggak boleh kita biarin, kita harus ikat. Nah ilmu itu seperti buruan, kalau kita sudah dapat, oh iya kita sudah paham, maka ikatlah dia. Ikatnya itu adalah tulisan. Dan beliau mengatakan oleh karena itu ikatlah ya, hewan-hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Ya. Faqayyid sayduka atau suyuduka bil hibalil wathiqah. Ya, seperti itu kata beliau. Dan beliau juga melanjutkan syairnya sambil mengatakan sesungguhnya termasuk dari kebodohan adalah seseorang yang sudah menangkap buruan lalu kemudian membiarkannya di antara makhluk yang lain sehingga lepas gitu. Abdullah bin Amr termasuk sahabat Nabi yang sangat rutin menulis sehingga dia mendapatkan banyak sekali manfaat ilmu, termasuk beliau akan panen pahala dari apa yang kita bahas ini, dan cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kemudian kita masuk dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yad'u. Bahwasanya Rasulullah SAW memperbanyak doa ini. Jadi artinya bukan cuma sekali baca, tapi rutin dibaca. Dan bisa bermakna juga potongan ini adalah Nabi SAW tidak lewatkan harinya kecuali berdoa dengan doa ini. Setiap kali Abdullah bin Amr melihatnya atau bertemu dengan Nabi pasti mendengarkan doa ini diucapkan. Itu makna daripada potongan bahwasanya Nabi SAW memperbanyak berdoa. Potongan selanjutnya, tentu potongan yang ketiga, maksudnya dari manfaat hadis ini ya. Tadi ya, potongan pertama tentang Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kemudian potongan yang kedua, Nabi SAW banyak berdoa dengan doa ini. Dan kita sudah maknakan, yang dimaksud adalah banyak berdoa atau sering mengulangi, atau bisa saja tidak melewati harinya kecuali membaca doa ini. Kita masuk sekarang ke manfaat yang ketiga. Potongan pertama, permintaan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka as-sihha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan. Ini nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekarang yang hadir di sini, Masya Allah merasakan kesehatan, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja orang-orang sakit di rumah sakit itu yang lagi dirawat, ya, melihat keadaan kita, maka tidak ada yang paling dia cemburui kecuali ini. Karena mereka mau bergerak susah, harus dipandu. Apalagi kalau yang lagi diisolasi di rumah sakit, na'udzubillah, karena wabah, karena apa saja. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dan kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang jaga kita, kita tidak akan terjaga teman-teman sekalian. Dari mana kita bisa lihat oksigen yang kita hirup, bakterinya berapa banyak, berbahaya seperti apa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya. Allah menjaga. Berapa banyak bahaya yang bisa menimpa kita pada saat kita jalan pakai motor walaupun menggunakan helm. Mungkin sesuatu batu terlempar bisa kena mata, bisa ini, bisa itu, tapi Allah SWT jaga. Maka kesehatan sebuah nikmat yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, dua nikmat Allah yang sangat besar yang dilalaikan oleh banyak manusia. Yaitu kesehatan dan juga waktu lowong, waktu yang luang. Maka bersyukurlah teman-teman. Makanya kita sudah pelajari hadis yang sebelumnya kalau masih ingat. Man asbaha mu'afan fi sirbih. Barang siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya. Maksudnya aman adalah tenang, sehat, gitu kan. Itu termasuk sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Dan itu kita sebutkan di hadis yang sebelumnya ya. Dan itu sudah kita jelaskan ada dua makna atau ada dua bacaan. Man asbaha fi, ya, man asbaha aminan fi sarbihi atau sirbihi. Dua-dua bisa bermakna. Di situ ada penjelasan kosakatanya. Kalau sarb aminan fi sarbihi artinya tidak khawatir dan takut jika hartanya yang ia miliki dirampok. Itu makna sarbihi. Aminan fi sarbi. Kalau pakai kasra, aminan fi sirbi, itu ada maknanya di bawah. Aminan fi sirbi artinya anggota keluarganya dan seluruh binatang hewan ternaknya, segala macam lah pengikut-pengikutnya dia, orang sekitarnya aman.
Dua-duanya. Lalu Allah bilang, mu'afan fi jasadi. Dan sehat di badannya. Indahu ta'amu yaumih. Dia punya makanan yang dia bisa makan hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan seluruh dunia telah berkumpul kepadanya. Maksudnya semua kebaikan dunia. Jadi termasuk di sini disebutkan adalah keamanan, kemudian kesehatan, dan juga punya makanan hari itu. Itu ada dianggap luar biasa. Prestasi tertinggi. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah kesehatan. Nah, berbicara masalah kesehatan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga nikmat ini. Artinya jangan sengaja menjerumuskan diri pada penyakit. Bahkan kita diharamkan dalam Islam, teman-teman, kalau sengaja menjerumuskan diri kita pada kecelakaan. Kecelakaan apa saja? Misalnya merusak nama baik, kehormatan, ya memfoya-foyakan harta, ya, dan seterusnya, termasuk juga merusak kesehatan. Sudah tahu kalau minum khamar atau narkotika atau rokok berbahaya, tetap dia konsumsi. Maka ini berdosa dia. Berdosa dengan ingin merusak jasadnya sendiri sudah dosa. Belum dosa mengkonsumsi barang yang berbahaya itu. Jadi nggak boleh dianggap remeh masalah seperti ini. Karena kesehatan adalah sebuah nikmat. Sebagian ulama mengatakan walaupun ujian Allah akan datang kepada setiap orang, misalnya sakit, ya, tetapi secara umum orang-orang yang coba berusaha menjaga nikmat kesehatan ini dengan bersyukur, menjaga dirinya supaya jangan sampai sakit, misalnya, kalaupun dia kena penyakit ringan, flu, demam, yang cepat hilang, tidak akan kena penyakit kronis. Tapi kalau kita temukan orang yang amburadul, sembarangan dimakan, ya, sembarangan dikerjakan, segala macam yang berbahaya buat dia, bahkan walaupun ya, hanya sekedar coba-coba, ini hewan enak nggak sih kalau dimakan, padahal sebenarnya nggak boleh. Ya. Maka dia coba makan ini, makan itu, ya. Sekarang di zaman kita makin aneh gitu. Ya. Bahkan orang Muslim cecak haram dimakan, tidak boleh. Cecak itu binatang foesikah, tidak boleh makan. Angkat di medsos makan cecak. La haula wala quwwata. Sudah kehabisan daging sapi, ayam, kambing, kan ada, kelinci, ikan. Kenapa cecak? Itu. Contoh saja, aneh. Ada orang makan tikus, ada orang makan ini, orang makan itu. Akhirnya wajar kena penyakit-penyakit kayak sekarang, corona dan segala macam. Karena aneh-aneh gitu. Ya. Aneh-aneh. Maka wajib kita menjaga kesehatan kita. Gak boleh sembarangan. Termasuk dalam menjaga kesehatan adalah tidak boleh memaksakan diri makan kalau sudah kenyang. Kalau sudah kenyang selesai. Jangan paksakan, oh ini karena enak. Atau karena tamak gitu kan. Salah satu ciri orang tamak itu kalau dia bertamu ke rumah orang atau ada acara, pasti piringnya penuh. Takut kehabisan. Tidak fikir orang lain. Kan tuan rumahnya biasa, oh 100 orang tamu. Ya udah tempenya mungkin 100 potong juga. Paling lebih 2-3. Dia ambil 5 potong tempe, ambil daging sekian potong sampai numpuk semua. Tidak ada rasa malu. Kenapa begini? Kisah salafus saleh unik sekali ya. Mereka itu pasti mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Disebutkan dalam sebuah kisah mereka pada ngumpul, para tokoh-tokoh tabi'in, mungkin lebih dari 7 orang. Dan tuan rumah yang sedang didatangi tidak punya kecuali makanan itu, makanya mereka hidangkan. Ciri mereka itu kalau ada tamu pasti keluarin semua yang mereka miliki. Nggak disimpan-simpan. Jadi kalau dia cuma hidangkan itu berarti cuma itu saja dia punya. Gitu. Maka yang terjadi adalah supaya ayo silakan makan kata tuan rumah. Supaya mereka mau makan tidak berani disentuh. Tuan rumahnya padamin lampu. Obornya dipadamin. Ya. Supaya ada yang mau makan. Begitu dinyalain kembali nggak ada yang sentuh makanan itu. Berharap saudaranya yang makan. Bukan dia. Begitu luar biasanya mereka menjaga sifat tamak itu. Gitu kan. Punya rasa malu. Begitu dalam Islam. Ada sebagian orang tidak seperti itu. Ya. Begitu juga dalam masalah tidak menjaga kebersihan dari makanan, kualitasnya. Pernah saya jelaskan, kalau kita masuk ke satu supermarket, misal contoh mau beli anggur. Anggur A kualitasnya paling bagus, harganya 100.000 misalnya per kilo. Anggur B kualitasnya lebih di bawah, harganya 50.000. Kita kalau punya kemampuan termasuk mensyukuri nikmat Allah, beli yang anggur A. Jangan beli anggur B. Itu termasuk dalam menjaga kesehatan kita. Itu dianjurkan. Bagian dari Allah, yang penting jangan mubazir. Jangan cuma suami istri beli
10 kilo anggur. Kan nggak bakal dimakan, gitu kan. Kecuali mau sedekah. Ada juga orang biasa begitu. Hobinya cuma beli sampai numpuk-numpuk rusak di kulkas, nggak dimakan. Ya juga nggak boleh. Terutama ibu-ibu ini biasa. Beli ini, beli itu gitu. Soalnya terjadi pada istri saya juga itu. Saya lihat pengalaman, begitu saya buka kulkas, saya biasa cek kulkas di rumah. Banyak makanan. Ini kenapa nggak dimakan? Beli lagi. Lupa dia kalau masih ada di situ kan. Nggak boleh mubazir. Kita boleh menikmati, tapi kita berada di antara la ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan. Tapi ada di tengah-tengah. Kata Nabi SAW, khairu umur awsatu. Perkara yang paling baik adalah pertengahannya. Itu yang tengah-tengah. Tidak mubazir, tidak juga kita terlalu perhitungan gitu. Maka termasuk menjaga kesehatan dalam masalah seperti ini ya. Kualitas-kualitas makanan. Nggak boleh. Ibu-ibu hati-hati. Bisa berdosa kalau makanan sudah rusak. Baru bahasanya antara dia sama dirinya. Daripada dibuang, kasih makan aja suami saya. Ya. Daripada dibuang. Nanti suaminya mules, sakit. Nggak boleh. Udah nggak bisa dimakan, nggak layak, jangan. Teman-teman yang punya toko jual makanan expire, buang, nggak boleh. Nggak boleh sama. Saya pernah temukan di toko saya ada barang expire. Beberapa ikhwah datang, kata Ustaz ini expire tapi mungkin masih dipakai, nggak bisa, buang semua. Bahkan kalau mau lebih aman, buangnya itu jangan buangnya hanya sekedar buang begitu orang nanti salah gunakan. Nggak, kita memang sudah buang, cari supaya mereka nggak bisa pakai. Karena nggak bisa. Dikasih tanggal expire artinya tidak boleh dipakai. Bahaya, itu berbahaya. Bisa berdosa malah kita, gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Kalau masih ingat kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah yang pernah saya sampaikan, beliau sangat mulia. Beli satu gentong madu, masuk tikus, mati tikusnya di situ. Madu kan kental, maka dia baru beli dan utang lagi. Jatuh tempo, satu gentong besar. Dia rupanya waktu pulang, beli sore, tutup tokonya malam, dia lupa tutup. Besok pagi dia buka toko, di atas paling atas madu itu, ujungnya gentong itu ada tikus mati. Dia begitu lihat, dia panggil pegawainya semua, angkat gentong ini, dibawa. Biasanya Muhammad bin Sirin ini kalau beli barang pasti habis, karena dia dianggap ulamanya pada zaman itu, dan dia punya toko di pasar. Orang-orang beli toko di situ karena tahu dia ada. Jadi sering bertanya fatwa segala macam gitu. Dan sampai bisa menjadi seperti sumber pembelian. Kalau ada makanan orang-orang bawa, pedagang pasti ke Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin kalau beli seperti kalau kita majelis ulama gitu. Ya, keluarin label halal orang pada beli gitu. Maka kalau dia sudah beli orang pasti beli semua. Karena dianggap dia pasti ya, teliti dalam masalah itu. Maka dibawalah. Orang-orang pada lihat kemarin Muhammad bin Sirin beli madu. Mereka rencana baru mau beli hari ini. Tapi dibawa, mau dijual kemana nih? Masa di luar pasar? Dibawa oleh Muhammad bin Sirin sampai pegawai, orang pasar semua ikut. Ternyata pergi sungai, di belakang pasar ada sungai, disuruh tuang semua madu itu. Dituang semua di air. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Dibuang semuanya. Kata mereka, Muhammad bin Sirin, kenapa anda buang madu begitu mahal? Satu gentong besar. Dia bilang, saya tadi waktu beli kemarin, saya lupa tutup. Waktu malam hari gentongnya, lalu pagi hari saya dapatkan tikus mati di atasnya. Lalu kata mereka, tikus mati di atas madu, tinggal di sendok bagian atas madu, sisanya jual. Kata mereka gitu kan. Ini yang ketawa-ketawa kenapa? Punya pikiran begitu. Artinya lebih baik ambil atasnya saja gitu. Bapak kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku, kalau saya sudah angkat tadi yang bagian atasnya, bagian bawahnya tidak kena bakteri tikus itu, sehingga akhirnya saya jual dan saya menipu muslimin. Akhirnya mereka sakit gara-gara itu, semuanya terdiam. Dan gara-gara itu Muhammad bin Sirin ditagih oleh pemilik madu, dia nggak bisa bayar. Dia mau bayar sama barang di tokonya nggak bisa, nggak, dia mau diam. Sampai dipenjarakan, dilapor ke hakim, masuk penjara dia. Dan penjara ini, kepala penjara ini tahu Muhammad bin Sirin, mereka tahu dia ulama besar, figur mereka gitu, nggak mungkin menipu. Maka kepala penjara bilang, wahai Muhammad bin Sirin, saya akan punya wewenang di sini. Kalau anda mau merasa keluar, butuh ketemu sama keluarga anda, silakan anda keluar malam, saya izinkan. Pagi silakan kembali lagi sini sampai keputusan pengadilan. Kata Muhammad bin Sirin, tidak, demi Allah, saya tidak akan membuat kau melanggar pemerintah, sementara itu adalah tugasmu. Saya akan di sini sampai Allah kasih jalan keluar. Tersebar berita, Muhammad bin Sirin beli madu, kemudian ada tikusnya dibuang karena takut kepada Allah. Akhirnya seluruh muslimin nyumbang, kasih uang.
Supaya Muhammad bin Sirin bisa bayar itu. Subhanallah, uang yang terkumpul bisa bayar 1 gentong madu dan bisa punya lagi uang untuk beli 10 gentong seperti itu. Dari sumbangan orang, hibahnya orang. Allah SWT berikan dia jalan keluar. Jadi nggak boleh sembarangan. Expire ya sudah, dibuang. Jangan dipaksakan dijual. Dan bukan dinamakan mubadzir. Mubadzir itu kalau sengaja. Orang sengaja numpuk-numpukin makanan dan dia tidak makan. Kena ketamakan saja. Itu namanya mubadzir. Ini masuk dalam masalah menjaga kesehatan itu sendiri. Baik diri kita ataupun orang kita. Termasuk dalam menjaga kesehatan adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, membuat kotor. Apa susahnya sih Bapak Ibu sekalian buang sampah itu diplastikin dulu. Yang bersih, rapi, baru ditaruh di tempat sampah. Tempat sampahnya mungkin berapa hari sekali digosok, dibersihkan, gitu kan. Maka itu sangat baik untuk kesehatan kita dan lingkungan kita juga. Dan itu Allah SWT akan menilai semua itu. Tidak usah bicara masalah sampah yang bisa berbahaya bagi umumnya orang. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seorang dari umatku lagi menikmati istananya di surga gara-gara pernah memindahkan duri dari jalanan yang bisa membahayakan orang lain. Allah balas dengan surga. Itu termasuk merawat, menjaga lingkungan kita, gitu kan? Menjaga kebersihan komplek, kebersihan rumah. Ya, itu simbol menjaga kebersihan kendaraan. Itu semua bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Muslim harus indah, bersih dan menjaga semua itu. Nah, ini semua masalah kesehatan. Termasuk dalam masalah kesehatan adalah merawat diri itu sendiri. Jadi mandi pada saat gerah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan rasa gerah kecuali supaya kita mandi, gitu kan? Mungkin banyak orang berkeluh kesah dengan gerah badannya, padahal sebenarnya dengan gerah dia mau mandi. Coba kalau nggak gerah-gerah, nggak mandi-mandi kan gitu. Ya karena saya temukan begitu, waktu saya pergi ke Eropa, pergi ke Amerika di musim dingin, pada saat ada undangan ke sana, itu mereka heran dengan orang Indonesia kenapa mandi sehari 2 kali. Mereka kadang-kadang nggak mandi karena nggak keringatan kan. Mereka nggak mandi berhari-hari gitu. Jadi aneh juga ini. Jadi tidak selamanya juga mandi itu berhubungan dengan masalah keringatan kan. Kita ada mandi junub, ya. Kita ada mandi haid dan nifas, kita ada mandi Jumat, ya. Dalam Islam ada, dianjurkan. Dan kalaupun tidak mandi maka ada wudu setiap saat. Imam Qurtubi rahimahullah memasukkan dalam salah satu riwayat, walaupun riwayat ini masih dipersesikan oleh para ulama ya, tapi Imam Qurtubi masukkan dari 20 atau 21, 20 poin orang-orang jenis-jenis orang mati syahid, diantaranya adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Nabi SAW ingatkan kepada sahabat itu, siapapun yang meninggal dalam keadaan suci berwudu, jadi setiap batal wudu dia wudu lagi begitu, maka dia dihitung mati syahid pada saat meninggal, gitu kan? Karena pentingnya kita menjaga kebersihan itu. Karena ini termasuk penyebabnya orang tidak merawat giginya. Kadang-kadang ada orang begitu ketawa, kuning semuanya, ya. Kotor, ngomong nggak enak, bau mulutnya. Tapi dengan percaya diri, ini sebenarnya nggak boleh. Termasuk perintah Nabi SAW bersiwak, gitu kan? Merawat diri, rambut juga begitu dirawat, pakaian juga begitu, sepatu dan sendal, gantilah, gitu kan? Kalau memang sudah tidak layak, gitu loh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan nikmat. Yang penting ingat, jangan mubadzir, jangan berlebihan, gitu kan? Ada orang terlalu berlebihan, beli sendal saja sudah sekian puluh juta harganya, mubadzir. Ya, mungkin bisa perbaiki tempat wudhunya masjid daripada beli sendal semahal itu misalnya. Tapi kita disuruh juga dari satu sisi membersihkan dan menjaga semua. Itu berhubungan dengan masalah kesehatan kita. Itu satu sisi ya. Jadi menjaga kesehatan diri, merawat juga lingkungan kita. Seperti itulah kurang lebih. Sisi yang lain, poin kedua berhubungan dengan masalah kesehatan adalah kita mengkonsumsi ya, apa yang dikonsumsi oleh Nabi SAW. Biasakan kita ini makan kurma. Bukan cuma bulan Ramadan, gitu kan? Atau pada saat buka puasa. Kurma dikonsumsi setiap hari. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan selamat dari sihir dan racun. Bayangin aja. Jadi tanpa berobat ini luar biasa. Sudah langsung jadi tameng yang sangat kuat dari sihir dan racun. Jadi orang kalau niat jahat sama kita, mau sihir ataupun mau racuni, maka tidak kena. Dengan izin Allah SWT. Saya pernah nonton sebuah cuplikan dari seorang dokter. Dia mengadakan penelitian, ternyata 1 butir kurma itu sudah mencukupi, kalau 1 butirnya kita makan 6% dari kebutuhan sehari kita. Jadi kalau Nabi SAW suruh kita konsumsi 7 butir per hari itu berarti sudah 42%. Hampir setengah kebutuhan kita terpenuhi dengan itu. Dalam arti kata,
Kalau kita makan 3 kali lipat 21 butir kurma, semua kebutuhan kita seharian sudah terpenuhi. Kita nggak butuh makan apa-apa lagi. Karena bagusnya tingkat nutrisi yang ada pada kurma itu gitu. Maka coba dikonsumsi, kan? Dibiasakan itu menjadi sebuah rutinitas karena ini makanan kaum muslimin. Bahkan salah satu buah yang disebutkan di surga adalah buah kurma, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonir fihima nakhlun, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di surga itu banyak melimpah buah-buahan, lalu disebutkan secara khusus di antara buah-buahan tersebut kurma dan delima. Saya kan pernah bilang, sebagian ulama mengatakan buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang makanan ahli surga itu yang paling baik dikonsumsi selama di dunia. Jadi kayak delima, kurma, anggur, ini termasuk disebutkan di antaranya kurma, contoh misal. Dan Nabi SAW memang makanan rutinnya beliau itu. Jadi jangan bilang kurma kan itu makanannya orang Arab, Jazirah Arab karena pohonnya banyak gitu kan. Enggak, di Indonesia kan sudah ada ya. Berhasil buahnya, saya nonton ya, tonton ada cuplikannya itu. Contoh saya itu kalau tidak juga sudah banyak importer yang masukkan itu. Kemudian juga di antaranya Nabi SAW itu paling gemar mengkonsumsi tharid. Tharid itu kayak roti gandum yang ditaruh di wadah kemudian dituangkan kari kambing bersamanya. Yang sudah pernah saya jelaskan, mengkonsumsi daging kambing bagian daripada agama kita. Ya. Jadi kalau ada yang masih alergi tidak mau makan daging kambing karena ini sugesti-sugesti yang negatif, ini semua harus dihapus. Apalagi mengatakan kambing makanannya orang Arab, salah itu. Kambing itu makanannya orang Islam, iya benar. Kok bisa Ustaz? Ya banyak dalilnya. Yang pertama hadits Bukhari, di mana Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Berarti kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ya makan apa yang beliau suka. Beliau sangat gemar. Berarti sudah ikut termasuk sunnah. Mau dia orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu sama saja. Yang kedua kita punya akikah. Akikah itu keluar satu anak laki-laki, berarti 2 ekor kambing sembelihnya. Kalau anak perempuan, 1 ekor kambing. Tidak bisa diganti hewan lain. Nggak bisa ganti hewan lain, nggak bisa ganti sapi kah, nggak bisa ganti unta. Karena pernah terjadi ponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Waktu Nabi SAW sudah meninggal nih, rupanya lahir anaknya Abdurrahman, kemudian anak laki-laki rupanya, anak laki-laki perempuan. Intinya tidak disembelihkan kambing, disembelihkan unta karena dianggap keluarganya orang mampu supaya lebih besar bisa berikan makan orang banyak, sembelih unta. Waktu Aisyah tahu, Aisyah mengatakan keliru. Nabi SAW memerintahkan agar anak laki-laki 2 ekor domba dan anak perempuan 1 ekor domba. Jadi nggak boleh diganti. Berarti dan sunnahnya kalau akikah kita makan sebagian daging itu. Berarti kan ada perintah. Maupun dia orang bule di Amerika, kalau Muslim keluar anaknya laki-laki 2 ekor kambing dan dia makan dagingnya. Kemudian yang ketiga adalah Idul Adha. Walaupun sapi dan unta boleh dan dagingnya lebih banyak, tapi tetap anjurannya kambing dan domba. Banyak dalilnya. Di antaranya waktu kan awal perintah sembelih hewan itu kisahnya dari mana? Nabi Ismail tidak jadi sembelih ya. Baik, waktu tidak jadi sembelih diganti apa sama Allah? Domba, bukan sapi, bukan kambing, bukan sapi dan unta. Padahal hewannya lebih besar, tapi Allah ganti dengan domba. Berarti ini memang yang lebih afdal. Dan Nabi sendiri juga begitu. Menyembelih 60 ekor atau 65 ekor domba yang beliau sembelih sendiri dengan tangannya yang suci dan mulia 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib lanjutkan. Gitu kan? Jadi memang ada anjuran dan kata Nabi SAW tentang Idul Adha itu, hari-hari ini adalah hari-hari makan. Kita tidak boleh puasa di Idul Adha, tidak boleh puasa di hari tasyrik. 11, 12, 4 hari itu kita disuruh makan. Makan apa nih? Daging kambing itu. Kan perintahnya begitu. Tapi kan Ustaz amis, bau, yaitu cara masaknya, cara sembelihnya. Banyak kolesterol. Kalau makan jeroan, semua hewan juga kolesterol. Makan dagingnya, gitu kan. Kecuali masih muda-muda yang tidak ada masalah, makan, tidak ada masalah. Selama itu halal, karena Allah suruh makan, gitu kan. Jangan selalu takut, oh ini nanti akan begini. Kan itu juga makanan yang masuk, tidak semua kan bisa kita sortir. Tapi Allah berikan kita ke masjid jalan, kita disuruh berolahraga, ya. Kita juga konsumsi air, kita konsumsi madu. Semua itu kan bisa membantu menetralkan makanan yang masuk, kan gitu. Jadi nggak usah terlalu was-was, khawatir ini, khawatir itu, ya. Jadi contoh-contoh saja. Jadi rutinkan konsumsi ini, ya, konsumsi ini. Walaupun boleh makan yang lain, ayam segala macam. Tapi kambing ini bukan cuma Idul Adha juga. Makanan rutin. Ya, sebagaimana
ibu-ibu sibuk beli daging sapi, belilah juga daging kambing gitu kan. Walaupun sapi halal. Ini contoh saja. Karena tidak mungkin syariat menekankan tentang masalah tadi Nabi paling gemar makan kambing, akikah adalah daging kambing, kemudian Idul Adha lebih afdal kambing. Kecuali memang ada sesuatu di situ dan kita dianjurkan makan sebagiannya gitu kan. Mengkonsumsi madu. Ini konsumsi madu bukan kapan mau. Jadi kapan tiap hari. Ya. Ada seseorang di Saudi itu umurnya sudah hampir 90 tahun seingat saya. Allahu alam, tapi saya ingatnya begitu. Sudah cukup lama kisah ini. Dia sangat sehat Masya Allah. Akhirnya ditanya oleh seseorang, apa rahasianya? Dia bilang, saya setiap malam tidak pernah lepaskan 1 sendok madu. Rutin saya minum, 1 sendok minimal konsumsi madu itu. Gitu kan. Habbatus sauda harus ada di rumah. Jintan hitam, taruh. Itu yang Nabi SAW mengatakan obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kenapa nggak dibeli nih? Kenapa nggak dikonsumsi? Ya. Ini contohnya. Dan banyak sekali yang lainnya. Seperti Nabi SAW kadang-kadang juga menggabungkan kalau makan kurmanya dengan semangka. Ya, lalu beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma, didinginkan oleh dinginnya ini, semangka. Dinginnya ini ya dinetralkan oleh panasnya ini. Nabi gabungkan. Berarti kita bisa mixkan buat jus misalnya kurma sama semangka gitu kan. Contoh saja. Intinya semua itu adalah termasuk untuk menjaga kesehatan dengan menjaga makanan-makanan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam bahasan kita adalah banyak berdoa agar Allah berikan kita kesehatan. Dan kalau sudah sakit berobatlah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sudah pernah saya sebutkan ya. Doa-doanya di sini beberapa waktu yang lalu. Dan teman-teman bisa kembali ke ceramah itu insya Allah. Seperti misalnya doa Nabi SAW, siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, ya selama orang yang dijenguk itu belum datang ajalnya, maka kalau dia baca 7 kali, As'alullahal azim, Rabbul arshil azim ayyashfiyaka, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung, agar menyembuhkanmu 7 kali, maka pasti Allah akan sembuhkan, selama ajalnya belum datang. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, siapa yang merasa sakit, maka sebaiknya dia memegang tempat sakitnya, lalu mengatakan, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, lalu dia membaca, A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan kemaha muliaan Allah dari semua keburukan yang aku rasakan, ya, dan juga aku berhati-hati darinya. Itu dibaca 7 kali, dipegang tempat sakit. Tapi harus diikuti dengan keyakinan ya. Tidak boleh ragu, benar nggak sih? Gitu kan? Ya sudah tergantung dengan niatnya. Niat bapak ibu ragu, ya sudah Allah berikan keraguan itu. Tapi kalau kita yakin, prasangka baik dengan Allah, Allah sembuhkan. Itu contoh-contoh tentang masalah atau yang berhubungan dengan potongan doa pertama dalam hadis kita ini. As'aluka sihha. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan. Kemudian itu untuk potongan hadis yang keempat, tapi ini potongan yang kedua dari doa. Wal iffa. Iffa itu kesucian diri. Maksudnya di sini kemuliaan diri. Iffa itu seperti misalnya tidak mengemis, ya, tidak merendahkan dirinya. Kalaupun dia mau sesuatu dari orang, dia bekerja. Itu namanya iffa. Yang dalam hadis lain kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu iffa, dia nggak mau ngemis kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Jadi dia mau diberi asal dia bekerja, dia kasih upah, dia kasih sesuatu lah, balas gitu. Beda kalau kita dibawain sama tamu makanan atau kerabat tuh beda. Beda antara hadiah ya. Tapi sekarang dia lagi ada hajat, kebutuhan mendesak. Maka dia tawarkan kira-kira apa yang saya bisa kerjakan supaya saya bisa dapat bayaran. Saya butuh uang sekian. Nah itu maksudnya. Tapi beda dengan yang dikasih oleh orang ya. Kalau hadiah tidak masuk dalam masalah bahasan kita ini. Jadi nggak usah tetangga bawain makanan. Sebentar. Saya kerja apa buat kamu supaya saya terima hadiah ini. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah kalau orang kasih hadiah terima. Kata Nabi SAW mengatakan tahabu. Saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Tapi yang dimaksud adalah di sini kalau orang mengemis kerjanya minta-minta aja terus. Pokoknya yang dia di benaknya kalau ketemu orang, saya ambil apa dari orang ini? Minta terus. Ini dibukakan pintu kemiskinan. Ada orang begitu karena dia buka pintu mengemis terus, maka kita temukan sampai tua ngemis terus. Enggak selesai-selesai. Ada itu. Ya, bahkan ada orang di antara salah satu kerabat kami begitu.
Akhirnya terkenal di keluarga semuanya, kalau orang ini hidupnya cuma minta saja. Kalau begitu dia muncul, orang semua menghindar. Karena selalu datangnya minta. Semua orang datangnya minta. Dan mintanya dengan tidak malu lagi udah. Maka itu yang terjadi, subhanallah. Hilang. Kesucian jiwanya hilang. Gak ada kemuliaan, itu namanya iffah. Harus dijaga iffahnya. Kesuciannya, jadi nggak boleh merusak. Tadi yang saya singgung di awal pembukaan kita, maksud dalam iffah ini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh sengaja kita mencoreng nama baik kita, ya kita buat perbuatan yang akhirnya nama baik kita bisa rusak, atau kita merusak badan, atau segala macam itu adalah masuk dalam masalah bahasan iffah itu sendiri. Jadi kita minta agar kita selalu mulia, ya, dan dimuliakan atau termuliakan di mata orang-orang, tidak terhina. Kemudian yang ketiga, wal amanah. Maksudnya potongan ketiga dari doa. Ini tentu potongan yang keenam dari hadis. Dan juga agar selalu menjaga amanah. Amanah ini bisa dalam bentuk produk yang dititipkan. Ini saya titip ya, barang saya. Maka kita mengatakan iya, selama titipan berarti amanah, gitu kan. Maksud dalam amanah adalah kata-kata yang dititip. Saya mau cerita tapi jangan cerita orang lain ya. Kalau kita sudah mengatakan iya, berarti amanah. Gak boleh cerita. Siapapun yang minta itu. Jadi gak boleh kita bilang, ada yang saya mau cerita, ya, tapi jangan cerita orang lain ya. Padahal orangnya sudah titip pesan begitu, gitu. Ini gak boleh, khianat berarti. Dan lawan daripada amanah artinya khianat. Khianat ini pengkhianatan, ini dosa besar. Gak boleh. Kalau sudah amanah, ya amanah, jaga. Maksud dalam masalah amanah adalah pegawai dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan itu amanah. Atasan pemilik perusahaan dengan janji-janjinya, ini amanah. Orang tua menjaga anaknya adalah amanah. Anak bakti sama orang tua adalah amanah. Suami pada istri pada suami menjaga nama baik mereka sama-sama adalah amanah. Ini banyak dilanggar nih suami istri ini. Kapan lagi senang, puji-puji pasangannya. Kapan lagi ada masalah, buruk semuanya. Apalagi kalau terjadi perceraian, luar biasa gitu. Sering kita dengar di negara kita gitu. Cerai saling menyalahkan, sudah nggak ada kebaikannya. Padahal Allah bilang tentang masalah perceraian, wala tansal fadla bainakum. Jangan pernah kalian lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Disuruh kita bermusyawarah dengan cara baik. Cerai pun anak nggak boleh jadi korban, kan gitu. Nggak boleh saling rebut-rebut nih karena emosional, nggak. Kita punya masalah dengan pasangan antara kita sama dia, nggak ada hubungannya sama anak-anak. Ini enggak, anak-anak diambil, enggak boleh ketemu ibunya karena hak asuh jatuh pada ayah. Atau si ibu ambil anaknya, enggak boleh hak asuh pada dia. Enggak boleh ketemu ayahnya. Ini haram semua dalam Islam. Enggak boleh. Masa memutus silaturahim? Dari mana kita bisa hapus status orang tua dari anak ini? Enggak mungkin. Dan kesian mereka secara kejiwaan, kan gitu. Jadi kalaupun kita ada masalah, kita saja. Kenapa dulu ibu dan ayah cerai? Kenapa ibu cerai sama ayah? Kenapa ayah cerai sama ibu? Oh, mungkin ibu atau ayah ada kekurangan nak, sehingga ayahmu atau ibumu lebih benar. Kan selesai. Walaupun kita rasa diri kita benar. Jadi kita jadikan bahan muhasabah. Oh memang tuh ayahmu itu dulu gini begini buruk. Iya. Atau memang ibumu itu begini dan begitu. Disebutkanlah keburukan semua. Gak boleh. Ini termasuk dalam masalah menjaga amanah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita suami istri sehingga saling terbuka. Ya, apalagi terbuka badan, terbuka segala macam. Apapun aib di badan kelihatan gitu kan. Maka kecuali harus menjaga amanah itu. Baik selama bersama ataupun sudah tidak bersama. Ini semua sudah masalah amanah semuanya. Gitu ya. Amanah-amanah jabatan juga begitu ya. Walaupun cuma pengurus masjid, walaupun hanya penasehat, walaupun hanya RT dan segala macam. Ini semua amanah sampai kepada pemimpin negara, kepada masyarakatnya. Semua adalah amanah, juga anak masyarakat yang harus patuh pada pemerintahnya juga adalah amanah. Semua ini akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Sifat seorang muslim adalah selalu menjaga amanah tersebut. Dan terbalik, kalau orang munafik justru mereka merusak amanah itu. Makanya kata Nabi SAW, 4 ciri kalau ada pada seseorang pastikan dia munafik, tulen. Kalau 4-4-nya ada. Kalau dia berbicara dia bohong. Kalau dia diberikan amanah dia khianat. Kalau dia berjanji ingkari. Dan kalau dia bertengkar sedang cekcok sama seseorang dia curang. Dan kalau ada seseorang memiliki salah satu dari 4 sifat, salah satunya, kalau 4-4 pasti munafik. Salah satunya berarti dia termasuk memiliki salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Dan itu tidak akan hilang sampai dia meninggalkannya. Jadi masalah khianat terhadap amanah ini. Ini yang ketiga yang kita minta dalam doa kita. Ya Allah berikanlah kami kesehatan, kemudian kesucian jiwa dan juga selalu menjaga amanah. Yang keempat dari potongan doa,
adalah wa husnal khuluq, dan berikanlah kami akhlak yang baik. Jadi karakter secara semuanya baik. Sehingga memang Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Selalu santun, selalu ramah, hilang semua sifat-sifat buruk kayak dendam, putus asa. Ini semua terhapus dari diri kita. Ini akhlak yang mulia. Termasuk dalam bagian doa iftitah itu, saya sarankan teman-teman hafal itu ya, doa iftitah. Bagian daripada doa. Salah satu pilihan doa iftitah lah. Ya, itu kita minta agar diberikan akhlak yang mulia. Dan kita minta agar Allah memperbaiki ya, akhlak kita itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang kita minta adalah warridha bil qadar, dan ridha terhadap takdir. Ya. Mau kita suka kah, kita tidak suka, pokoknya takdir Allah. Seperti hujan bin. Contoh saja, takdir Allah. Salah satu rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada baik buruknya takdir. Maksudnya yang kita anggap baik ataupun buruk, semuanya kita yakini pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu kenapa hujan begini kadarnya. Allah lebih tahu kenapa malam sekian jam, siang sekian jam. Di wilayah ini berbeda, wilayah itu berbeda. Allah lebih tahu. Kenapa si fulan lahir di wilayah ini, kenapa si fulan mati di wilayah itu. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu semuanya. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya ilmunya gitu. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Tinggal kita prasangka baik saja. Patuh kepadanya, kita prasangka baik. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyelamatkan banyak mara bahaya yang sebenarnya bisa berbahaya buat kita. Ya. Jadi kita ridho dengan kadar atau takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk dalam doa istikharah ya. Yang kita baca setelah kita bilang kalau perkara ini buruk buatku, buat agamaku, buat akhiratku, buat duniaku dan akhiratku, maka alihkanlah ia dari aku, alihkanlah ia aku dari dia. Kemudian tentukanlah ya, takdir yang baik untukku dan buatlah aku ridho dengan takdir itu. Itu diantara akhir penutupan doa istikharah. Seperti itulah.